Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan dan memberikan taufik untuk kita berkumpul di majelis di masjid yang mulia ini. Dan yang kedua, saya sampaikan rasa syukur, rasa terima kasih kepada pemerintahan, para alim ulama, ketua DKM yang telah memberikan waktu dan memberikan kesempatan untuk adanya kajian di masjid yang mulia ini. Demikian juga rasa syukur saya sampaikan kepada seluruh ikhwan, seluruh kaum muslimin yang telah ikut serta untuk memberikan fasilitas dan menjadi sebab terjadinya kajian di siang yang berbahagia ini. Dan demikian juga kepada seluruh ikhwan, seluruh jamaah, para ibu, para bapak yang telah hadir di tempat yang mulia ini. Sebelum saya menyampaikan sebuah materi, mungkin saya akan berkenalan terlebih dahulu. Walaupun tadi udah dikenalkan sekilas, ya alhamdulillah saya dikenal dengan Abu Qatadah karena salah satu putra saya namanya Qatadah. Saya punya anak alhamdulillah baru 6 putri dan 2 putra. Adapun istri baru 1. Iya. Dan alhamdulillah kalau saya asli orang Sunda. Adapun istri alhamdulillah orang Awak, orang Solok ya. Tidak jauh dari sini. Jadi saya orang Semando ya alhamdulillah. Adapun kegiatan saya, ya saya punya lembaga pendidikan, namanya adalah Pondok Pesantren Ihya Sunnah, tetapi dengan sistem modern, yaitu SMP ya, karena Kediknas dari PAUD, pendidikan Wisadini, TK, kemudian SD, SMP, SMA, ada lembaga tahfidz, ada D3 ya, persiapan jadi dai atau setingkat D3 3 tahun ya. Dan saya biasa mengisi ke berbagai daerah termasuk ke kota Padang ini. Sebagaimana saya jelaskan atau tadi sudah disampaikan, saya pengisi di Roja. Kalau di Radio Roja atau di TV Roja biasanya hari Sabtu.
jam 9 sampai jam sebelum duhur. Adapun di TV Insan TV itu setiap sore Rabu tentang akidah dan tafsir. Nah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, dan alhamdulillah ini udah yang kelima kalinya ke Kota Padang ya, atau sekitarnya. Dan alhamdulillah udah beberapa kabupaten atau pelosok di Sumatera Barat ini saya udah mendatanginya. Dan judul pada kesempatan hari ini adalah menggapai kemuliaan dengan tauhid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tauhid, keutamaannya, kemuliaannya, sesuatu yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Karena dinul Islam adalah dinut tauhid. Karena agama Islam adalah agama tauhid. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan tentang tauhid dari 3 bahasan utama. Yang pertama, makna tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Yang kedua, ahamiyatut tauhid, urgensi atau kedudukan tauhid. Yang ketiga adalah fadlut tauhid, yaitu keutamaan tauhid. Dinul Islam dinut tauhid. Agama Islam adalah agama tauhid. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan tauhid dan apa ruang lingkup dari tauhid? At-tauhid lugatan bimakna min kalimati wahada yuwahidu tauhidan, ay al-iman biwahdaniyatillah, an naj'ala syai'an wahida. Tauhid dari sisi definisi bahasa dari kalimat wahada yuwahidu tauhida, ay an naj'ala syai'a wahida, yaitu masdar dari kalimat wahada yuwahidu tauhida, yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu. Wal murad al imanu biwahdaniyatillah. Yang dimaksud dengan tauhid adalah beriman tentang esanya Allah, bahwa Allah itu satu. Wa amma fi istilah, adapun secara istilah, maka para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan tauhid, tetapi perbedaan ini tidak menunjukkan adanya pertentangan. Akan tetapi terkadang para ulama mendefinisikan tauhid dengan bagian dari hakikat tauhid. Wa qala ba'dul ulama, maka sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan beribadah. Tauhid yang merupakan inti dari tauhid adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Adapun definisi yang mencakup dari macam tauhid, karena tauhid menurut ulama ahli sunnah itu dibagi kepada 3. Sebagaimana secara singkat saya ingin menjelaskannya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Waqala al-Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala, at-tauhid wa ifradul ma'bud ma'a i'tiqadin wa hadd tahudatan
wasifatin wa af'alan. Tauhid, kata Imam As-Safarini dalam kitabnya Lawaimil Anwar di halaman yang ke-20, beliau berkata, tauhid adalah ifradul ma'bud, yaitu mengesahkan yang diibadahi, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Ma'a itiqadin wa hadtahu dzatan wa sifatin, dengan disertai keimanan, keyakinan bahwa Allah esa dalam nama dan sifatnya. Jadi nama Allah dan sifat Allah tidak menyamai makhluknya, dan tidak ada makhluk yang menyamai sifat Allah. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hal ta'lamu lahu samia lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sepertinya sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ma'i'tiqadin wa hadtahu fi sifatin wa dzatin wa af'alan, dan mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Yang dimaksud adalah rububiyahnya. Fatauhidu inda ahli sunnah tanqasim ila salasati aqsam. Tauhid menurut ulama ahli sunnah terbagi kepada 3: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Kalau ada orang bertanya, dari mana dalilnya kalau tauhid dibagi kepada 3? Maka jawabannya, hal itu berdasarkan penelitian para ulama kepada dalil, baik Quran ataupun sunnah. Maka kita mengetahui secara global tauhid itu kepada 3. Sebagaimana sepakat hukum taklif ada 5: wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Kalau para ibu, para bapak tanya dalilnya, apakah hukum taklif ada 5? Ada dalilnya. Di mana Yusal mengatakan taklif ada 5? Ya tentunya tidak ada. Tetapi para ulama meneliti Quran dan hadis dan pernyataan para ulama terdahulu bahwa hukum Islam itu tidak lepas dari 5. Hukum syara, ima wajib atau mustahab, atau derajatnya haram, atau makruh, atau mubah. Maka hukum taklif tidak lepas dari 5 ini. Walaupun Nabi SAW tidak pernah mengatakan 5, tapi mereka meneliti dari redaksi Al-Quran yang diredaksikan dengan bahasa Arab dan dipahamilah dengan kalimat tadi. Sebagaimana orang Arab tidak pernah membahas kalimat seperti orang-orang non-Arab, di mana orang-orang Ajam mengatakan kalimat di dalam bahasa Arab ada 3: isim, fiil, huruf. Walaupun orang-orang Arab dulu tidak pernah mengatakan seperti itu, tetapi Sibaweh, Imam Malik, Ibnu Malik, dan para ulama lughah ketika mereka mempelajari bahasa Arab, maka tidak lepas dari 3: imma berbentuk isim, kata benda, atau berbentuk fiil, yaitu kata kerja, atau huruf yang dinamakan kata sambung. Semua orang sepakat bahwa bahasa Arab itu, sehingga Ibnu Malik mengatakan kalamuna labdun mufidun kastaqim, ya, wasmun wafilum summa harfunil kalim, kata Imam Ibnu Malik rahimahullah telah ketika beliau menyebutkan dalam bait syair tentang lughah, dan tidak ada yang membantah. Maka demikian juga tauhid yang ditunjukkan di dalam ayat Al-Quran menunjukkan kepada 3: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah ifradullahi ta'ala bi'af'alihi. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Dan ini mencakup 3 pokok: ifradullahi ta'ala bil khalqi, ifradullahi ta'ala bil mulki, ifradullahi ta'ala bit tadbir.
Tauhid rububiyah ini mencakup 3 unsur yang sangat penting, yang seluruh makna rububiyah kembali kepada 3 unsur ini. Yang pertama, mengesahkan Allah dalam penciptaannya. Jadi yang pertama, tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Adalah mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Dan ini mencakup 3 unsur, 3 pokok utama. Yang pertama, mengesahkan Allah dalam penciptaannya. Jadi kita meyakini tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan bumi dan langit. Dan ayat-ayat yang lainnya. Yang kedua, ifradullahi ta'ala bil mulki, yaitu mengesahkan Allah dalam kepemilikan. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah dalam pemilikan alam semesta dan seisinya. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tabarakalladzi, maha berkah Allah, yang di tangannya lah kekuasaan. Baginya bumi dan langit dan seisinya. Maka ini kepemilikan yang mutlak adalah bagi Allah Ta'ala. Tidak ada yang memiliki selainnya. Yang ketiga, ifradullahi ta'ala bitadbir, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam pengurusan, mengatur alam semesta ini. Tidak ada sekutu, tidak ada tandingan yang mengatur alam semesta ini. Allah berfirman dalam ayat, dalam surah yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam surah Maryam Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, yang mengatur, mengurus alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengangkat, yang menghinakan. Allah yang mengaturnya, yang memutarbalikan siang dan malam, yang memutarbalikan tentang matahari dan bumi. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah Ta'ala Rabb, pengatur alam semesta bumi dan langit dan seisinya. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Maka ini adalah tauhid yang pertama, yaitu kita meyakini tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang menurunkan hujan, Allah Ta'ala yang menurunkan rizki, Allah Ta'ala yang memuliakan, Allah Ta'ala yang menghinakan, Allah yang mengangkat, Allah yang merendahkan. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dinamakan dengan tauhid rububiyah. Adapun yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad, atau ifradullahi ta'ala bil ibadah. Adapun yang kedua adalah tauhid uluhiyah, maka yang dimaksud mengesahkan Allah dengan perbuatan hambanya, mengesahkan Allah dengan ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah satu nama yang mencakup ucapan, perbuatan yang diridhoi Allah dan dicintai Allah, yang tersembunyi ataupun yang nyata. Dan ibadah itu mencakup 3, ibadatul qalbi, ibadatul lisan, ibadatul jawarih. Ibadah hati seperti apa? Cinta, rasa takut, khosyah, mahabbah, inabah, tawakal, niyah. Maka ini adalah amal hati. Maka setiap orang wajib mengikhlaskan amal hatinya. Tawakal hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mahabbah hanya kepada Allah, inabah hanya kepada Allah, ya. Yang kedua adalah ibadah tulisan, yaitu setiap ibadah yang ditunaikan dengan lisan. Seperti apa? Dzikir, tahlil, tahmid, syukur dengan lisan. Maka semuanya adalah kepada Allah saja.
dihadapkan dan diarahkan hanya kepada Allah. Adapun yang ketiga adalah ibadatul jawari, ibadah anggota badan seperti apa? Salat, saum, zakat, ibadah haji, jihad. Maka Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Allah berfirman, "Qul," katakanlah, sesungguhnya salatku, sesungguhnya sembelihanku, ya, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku bagi Rabb alam semesta. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama kamu, ketaatan kamu kepada Allah. Wa qala Allah Ta'ala, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Allah berfirman, dan sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, maka janganlah kamu berdoa, maka janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Adapun yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma dan sifat? Al-imanu bi anna lillahi asma'an wa sifatin taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang dimaksud dengan tauhid asma dan sifat yaitu kita meyakini Allah memiliki nama. Allah berfirman, "Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Dan bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebutkan namanya. Ya Rahman irhamni, ya Ghafur ighfirli, ya Razik urzuqni. Ini berdoa dengan namanya. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsadahul jannah. Sesungguhnya di antara nama Allah ada 99. Barang siapa yang ahsaha, maka dia akan masuk surga. Ini menunjukkan Allah punya nama. Dan kita meyakini Allah memiliki sifat. Itu sifat-sifat yang sempurna. Allah berfirman, "Walillahi al-mathalul a'la." Faqala al-mufassirun ay as-sifatul ula. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, dan Allah pun memiliki sifat-sifat yang mulia. Walillahi al-mathalul a'la. Sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesarannya, nama dan sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah mendengar tetapi tidak seperti pendengaran manusia. Kenapa? Pendengaran manusia terbatas. Tetapi pendengaran Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala melihat, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Kenapa? Penglihatan manusia terbatas, tetapi penglihatan Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Muhitun bi kulli syai'. Allah Ta'ala maha mengetahui. Beda dengan ilmu kita terbatas, tapi ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada poin pertama ketika menjelaskan tentang tauhid, ingat yang dimaksud dengan inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah. Kenapa para ibu, para bapak, inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah? Sebab tauhid asma dan sifat dan tauhid rububiyah sebagai dalil agar manusia mentauhidkan Allah dengan ibadah. Maka lihat dalam surah Al-Fatihah, ketika Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah beristidlal, berdalil dengan dua tauhid. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Baru setelah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Maknanya apa para jamaah, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala? Wahai manusia, kalau kamu tahu yang menciptakan kamu hanya Allah. Wahai manusia, kalau kamu tahu yang memberi rizki hanya Allah, kalau kamu tahu yang bisa memberi hanya Allah, kenapa kamu meminta kepada selain Allah? Kenapa kamu meminta kepada jin?
Kenapa kamu meminta kepada yang telah mati? Memintalah kepada Allah, sebab Allah lah yang bisa memberi. Allah lah yang menurunkan hujan, Allah lah yang memberikan rezeki. Maka dengan itu Allah berfirman apa? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kenapa para ibu, para bapak hanya berdoa kepada Allah? Sebab Allah yang layak diminta. Maka para ulama menjelaskan adab ketika meminta dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah permintaan itu sesuai dengan namanya. Ya Rozik, jangan irhamni gitu. Ya Rozik, urzukni. Ya Rahman, irhamni. Ya Ghafur, igfirli. Kenapa para ibu, para bapak berdoa, ya Allah ampuni aku? Sebab Allah memiliki sifat Ghafur, maghfirah, dan Allah memiliki nama Ghafur. Maka dengan itulah ketika orang berdoa hanya kepada Allah, meminta pengampunan, sebab zat yang memberikan pengampunan hanya Allah. Ya Ghafur igfirli. Kenapa para ibu, para bapak meminta kepada Allah tentang rizki dan hanya kepada Allah? Sebab zat yang memberi rizki hanya Allah. Maka kita diperintahkan berdoa, ya Razik urzukni, ya Rahman irhamni, ya Hafid ihfadni. Atau nama yang mencakup kepada keagungan Allah, yang dengannya kita bisa meminta untuk seluruh permintaan. Seperti apa? Ya Rabbi. Karena Rabb mencakup kepada makna seluruhnya. Maka dengan itulah Nabi SAW banyak mengajarkan doa dengan kata Rabbana. Seperti dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatuna. Kalimat Rabb. Kenapa? Sebab Rabb sebuah nama yang menunjukkan kepada Allah, yang menunjukkan tentang seluruh keagungan Allah Ta'ala. Maka ketika menyebutkan Rabb, layak dan boleh untuk seluruh permintaan. Ya Rabbi urzukni, ya Rabbi irhamni, boleh. Kenapa? Karena rububiyah mengandung nama semuanya. Atau ya Hayyu yal Qayyum urzukni, karena hidupnya Allah hidup yang sempurna, menciptakan, mengatur, dan seterusnya. Al-Qayyum artinya yang berdiri sendiri. Maka dengan itu Nabi SAW meminta dengan dua nama ini untuk seluruh permintaan. Ya Hayyu yal Qayyum urzukni, ya Hayyu yal Qayyum irhamni, ya Hayyu yal Qayyum igfirli, boleh. Walaupun sebagian nama layaknya dan cocoknya untuk setiap permintaan yang berbeda. Ya Rozik, tidak irhamni gitu ya. Tidak ya Rahman urzukni. Ya kalau orang menyebut nama Rahman meminta rahmat, ya Rahman irhamni, ya Ghafur igfirli, ya Rozik urzukni. Dan di sini menunjukkan tatkala orang itu paham kepada nama dan sifat Allah, maka dia akan mengesahkan Allah dengan ibadah. Lihatlah dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita ibadah hanya kepada Allah, maka Allah berdalil dengan dalil Allah yang menciptakan alam semesta, yang menurunkan hujan dan menghidupkan dan mematikan. Allah berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kepada Rabb kamu. Siapa katanya? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Apa di ujung ayatnya? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Apa tafsirnya? Kata beliau, janganlah kamu menjadikan Allah sekutu dalam ibadah, dan janganlah kamu beribadah kepada Allah dengan membuat sekutu, sebagaimana kamu tahu tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan. Kalau kamu tahu tidak ada sekutu yang menciptakan kamu, kalau kamu tahu tidak ada sekutu yang memberi rezeki kepada kamu,
Kalau kamu tahu tidak ada sekutu yang menurunkan hujan dari langit, maka kamu juga jangan menyekutukan Allah dengan ibadah. Jangan kamu meminta kepada selain Allah. Kenapa? Sebab yang menghidupkan dan mematikan Allah, yang menurunkan hujan hanya Allah, yang memberikan rezeki kepada kamu hanya Allah. Kenapa kamu meminta kepada penghuni kubur? Kenapa kamu meminta kalau orang Jawa Barat ke Nyi Roro Kidul? Kalau kamu tahu Nyi Roro Kidul itu tidak menciptakan dan tidak menghidupkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dan telah menurunkan hujan dari langit. Dan ini adalah hujah yang sangat agung yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita di dalam ayat Al-Quran tentang arti dan definisi tentang tauhid. Maka dengan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah dengan beribadah. Kita tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menyembelih sembelihan kecuali taqarrub kepada Allah. Kita tidak menunaikan salat, tidak menunaikan saum, tidak menunaikan zakat, tidak menunaikan ibadah haji kecuali taqarrub kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dan inilah yang dimaksud dengan tauhid. Dan tauhid ini adalah makna dari kalimat persaksian kita la ilaha illallah, di mana tauhid itu rukunnya ada dua, an-nafyu wal isbat. Tauhid itu rukunnya ada dua, menafikan dan menetapkan. Apa artinya? Meniadakan dan mengingkari seluruh penyembahan selain Allah, dan menetapkan Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan ini adalah tauhid, sebagaimana dalam ayat u'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, ani'budullaha wajtanibut taghut, supaya kalian beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan taghut. Apa yang dimaksud dengan taghut? Salah satu maknanya kullu ma'ubida min dunillah, setiap yang disembah selain Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas dari makna tauhid. Kemudian yang selanjutnya, ahamiyah tauhid, urgensi tauhid di dalam Islam. Apa kedudukan tauhid di dalam Islam? Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an tujuan Allah menciptakan manusia dan jin agar mentauhidkannya. Hikmah Allah menciptakan manusia dan jin agar mentauhidkannya. Allah berfirman dalam surah Ad-Dariyat, itu surah yang ke-51 ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, ay liyuwahhiduni, kecuali agar mereka itu mentauhidkan aku. Maka para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, sesungguhnya telah keluar dari fitrahnya. Sebab fitrahnya manusia itu mentauhidkan Allah. Dan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, kenapa disebutkan jin terlebih dahulu? Karena memang jin lebih dahulu diciptakan dari manusia. Jadi sebelum Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, maka Allah Ta'ala menciptakan jin terlebih dahulu ya. Maka dalam ayat Al-Quran disebutkan jin terlebih dahulu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang pertama. Yang kedua, kedudukan tauhid di dalam Islam, bahwa Allah Ta'ala menjelaskan tujuan Allah mengutus para nabi, tujuan Allah mengutus para rasul untuk mengajarkan tauhid. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam poin yang kedua ini harus dipahami, barang siapa yang ingin mengajarkan Islam, maka mesti diawali dengan tauhid. Sebab para nabi, para rasul, mereka mengawali dakwahnya dengan tauhid. Dan inti para nabi, inti para rasul diutus oleh Allah Ta'ala
untuk mengajari manusia dan memperingatkan manusia kepada tauhid dan lawannya adalah syirik. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani'budullaha wajtanibut tagut. Allah berfirman, dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka sama-sama mengatakan begini, ani'budullaha wajtanibut tagut, agar mereka menyampaikan dakwah, sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah tagut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah berfirman, dan tidaklah kami mengutus seorang utusan sebelummu kecuali kami mewahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, maka ibadahlah hanya kepadaku. Jadi para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau para bapak, para ibu akan mengajarkan Islam, baik ke anak, suami kepada istri, istri kepada suami, seorang penguasa kepada rakyatnya, seorang dai kepada orang awam, maka mesti melandasi dengan tauhid. Kalau orang berbicara tentang Islam dan tidak berbicara tentang tauhid, berarti dia belum berbicara Islam. Karena Islam itu dasarnya tauhid. Allah berfirman, kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundirin. Keadaan manusia berada dalam agama yang satu, ay ala millatin wahidah ala dini tauhid. Keadaan manusia awalnya berada dalam agama yang satu, berada dalam agama tauhid. Lalu ketika terjadi kesyirikan, maka Allah Ta'ala mengutus para nabi, mengutus para rasul, memberikan peringatan kepada bahaya syirik dan wajibnya mentauhidkan Allah Ta'ala. Lihatlah bapak kita Ibrahim alaihissalam, artinya nenek moyang kita Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, inna Ibrahim ummah qanitan lillah hanifa walam yakum minal musyrikin syakiran li an'umih. Allah berfirman, sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, dia seorang pemimpin, dia adalah seorang suri tauladan, qanitan lillah, yang dia taat kepada Allah, hanifah, lurus, walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang yang musyrik tapi bertauhid kepada Allah Ta'ala, syakiran li an'umi, beliau adalah orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Jadi Ibrahim dikatakan hanif. Kenapa dikatakan hanif? Kata para ulama, al-muqbilu alallah, al-mu'ridu amma siwahu. Al-muqbilu ala tauhid, al-mu'ridu anisyirki. Beliau adalah seorang yang menghadap kepada Allah, berpaling dari yang lainnya. Orang yang mentauhidkan Allah dan berpaling dari syirik, maka dikatakan hanif. Jadi tujuan para nabi diutus oleh Allah Ta'ala, tujuan para rasul diutus oleh Allah Ta'ala mengajarkan tauhid. Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Musa mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Isa mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Seluruh para nabi mengatakan kalimat ini. Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semuanya mengatakan kalimat ini. Dan ini adalah kedudukan tauhid. Yang ketiga, kedudukan tauhid di dalam Islam, bahwa dia adalah sebagai syarat amal kita diterima. Karena barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah, maka amalnya adalah bagikan debu-debu yang mengepul. Allah Ta'ala berfirman, la in asyrokta
la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ini hitab kepada Nabi kita, kemudian untuk kita semua. Wahai Muhammad, seandainya engkau menyekutukanku, seandainya engkau menyekutukan Allah, maka akan sia-sialah seluruh amalmu, dan engkau benar-benar akan menjadi orang yang rugi. Jadi para ibu, para bapak, seandainya kita punya amal seisi bumi ini, dari amal kebaikan, tapi tidak dilandasi dengan tauhid, maka amal yang kita perbuat ini bagaikan debu-debu yang mengepul. Ibu sholat, ibu saum, ibu zakat, berbakti kepada orang tua, baik sama tetangga, baik kepada anak yatim, tapi meminta kepada selain Allah, menyembelih seekor binatang untuk jin. Man dhabaha bi ghairillahi faqad asyraka, barang siapa yang menyembelih sembelihan untuk selain Allah, maka dia telah syirik. Maka ibu, bapak yang saya hormati, amalan yang sekian banyak, dari sholat kita, dari saum kita, dari zakat kita, dari jihad kita, dari bakti-bakti kebaikan, tetapi kita menyembelih sembelihan untuk selain Allah, maka seluruh amalan yang kita amalkan ini adalah habaan mansur, bagaikan debu-debu yang mengepul, tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Man ataka hinan fasadaku bima qala faqad kafara bima anzala ala Muhammadin hasalam. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mendatangi paranormal, lalu dia bertanya tentang sesuatu, lalu dia membenarkan apa yang dia katakan, maka kata Nabi SAW, dia telah kufur terhadap apa yang aku bawa. Dalam satu riwayat, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Jadi ini landasan utama ya. Orang tidak akan diterima seluruh kebaikannya sehingga ia mentauhidkan Allah, sehingga ia menjauhkan diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah salah satu syarat diterimanya amal kebaikan. Kemudian yang selanjutnya, kedudukan tauhid di dalam Islam digambarkan bahwa tauhid ini sebagai motivasi untuk seluruh amal kebaikan, di mana tauhid ini adalah sebagai pondasi yang dengannya orang itu akan membuahkan amal kebaikan. Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahina bi idzni rabbiha wa yadribullahu amsala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah telah menjelaskan dalam surah Ibrahim ayat 24, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah mengumpamakan kalimat thayyibah. Apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Kalimat tauhid adalah bagaikan pohon yang kuat, yang pangkalnya menancap ke bumi, yang batangnya besar menjulang tinggi, daunnya rindang, dan buahnya banyak keluar setiap tahunnya. Nah, ayat ini menunjukkan barang siapa yang kokoh tauhidnya, maka akan terpancar dari dirinya amal soleh, akan terpancar dari dirinya adalah akhlak yang mulia. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maaf ya, kalau pemerintah kita berbicara tentang perubahan karakter, dan kalau kita sekarang dibicarakan oleh orang itu tentang apa? Perubahan yang berkaitan dengan apa? Sikap, karakter, akhlak. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sikap adil, sikap lemah lembut ya. Dan seluruh sikap yang baik hanya timbul dengan sempurna apabila bagi orang yang bertauhid. Maka oleh sebab itu Nabi SAW menancapkan tauhid semasa di Mekah 13 tahun.
Sehingga keluarlah orang-orang yang baik dari kalangan para sahabat yang diberi gelar oleh Allah Ta'ala ummatan wasato, manusia pilihan. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan ke muka bumi ini. Kenapa? Mereka adalah bertauhid, dilandasi dengan tauhid. Sebab orang yang bertauhid ketika dia bersikap baik, bersikap adil, tidak tasonu, tidak dibikin-bikin. Kalau orang sekarang berbicara tentang keadilan kan berbicara tentang kebutuhan. Maaf ya, kebutuhan partainya, kebutuhan ininya. Dia tidak berkaitan dengan Allah Ta'ala. Tapi orang yang melakukan tauhid, yang didasari dengan tauhid, dia melakukan seluruh kebaikan tidak berkaitan dengan sanjungan manusia. Dia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengajarkan tauhid terlebih dahulu. Orang yang bertauhid. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya umat Islam yang mencontohkan tentang keadilan, yang mencontohkan tentang persaudaraan, yang mencontohkan tentang kelembutan, ya, yang menghindari bentuk korupsi dan sebagainya, mestinya umat Islam. Tetapi tentunya harus sempurna dari sisi pemahaman tauhidnya, ya. Manakala kita tidak sempurna dalam memahami tauhid, tidak mungkin timbul, ya. Sebab para ulama mengatakan setiap kebaikan yang muncul itu buah dari tauhid, dan setiap keburukan yang muncul itu berbuah dari kesyirikan. Maka oleh sebab itu para nabi, para rasul dari sepanjang zaman merubah manusia, yang pertama adalah tauhidnya. Dan saya akan berikan contoh satu kemuliaan di dalam sejarah, ya. Hatta orang-orang kafir mengakuinya. Apa? Ketika Nabi SAW mengutus seorang sahabat yang pemberani namanya Ribni ibnu Amir ke Raja Rum. Dan kita tahu orang-orang Romawi pada waktu itu bersikap dolim kepada rakyatnya, dimana namanya seorang raja disanjung berlebihan. Apabila orang akan menghadap tidak boleh berjalan, tetapi harus di bawah, ya, merangkak. Dan ketika pergi dari seorang raja tidak boleh membelakang, maka dia mundur begini. Tetapi Ribni ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu ketika datang kepada Panglima Rum, datang ke Raja Rum, maka dia tidak turun dari kudanya dan dia tetap di atas kudanya, sehingga para penggawanya akan menebang batang lehernya. Tapi kata rajanya, biarkan, aku ingin tahu apa yang dibawa dari seseorang yang dikatakan seorang nabi itu, karena dia belum mengetahui dan belum mengakui kenabian Nabi SAW. Maka Ribni ibnu Amir mengatakan, adapun nabiku, adapun Allah memerintahkan aku apa? Litahriril ibad an ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jurul sultani ilal adlil Islam. Maka Ibnu Amir dengan lantang mengatakan, adapun Allah, adapun nabiku mengajari kami untuk memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia, agar menghamba hanya kepada Allah semata, dan untuk menyelamatkan dari kedoliman para penguasa kepada keadilan Islam. Maka sang raja itu terketuk hatinya dengan keberaniannya, dan dia mengetahui kedoliman itu. Maka dia mengatakan dengan lantang, wahai para menteriku, wahai sebagian rakyat yang hadir hari ini, katanya, siapa yang ingin kerajaannya langgeng, ikutilah nabi orang ini, katanya. Jadi kalau kerajaan ini pingin langgeng dan kerajaan ini pingin kuat, maka kata Raja Romawi itu, ikutilah nabi orang ini, katanya. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi waktu itu dia didemo oleh para menterinya dan didemo oleh sebagian rakyat yang ada pada waktu itu, sehingga pintu kerajaannya hampir terdobraknya. Lalu dia mengatakan, aku tidak mengatakan kata-kata tadi kecuali untuk menguji kalian, katanya. Maka dia menyembunyikan keimanannya karena takut waktu itu. Tapi dia sedikit memuliakan kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka dalam kisah ini perhatikan di sini, Romawi itu kerajaannya masih ada, berbeda dengan Raja Parsi.
Kenapa? Raja Parsi itu ketika ada surat dari Nabi SAW langsung disobek, ajakan tauhid langsung dia sobek. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma ziku kula mumazak, ya Allah runtuhkan kerajaannya. Sehingga Raja Parsi itu sampai hari ini kerajaannya habis ya. Nah, kenapa? Sebab Raja Romawi walaupun tidak masuk Islam pada waktu itu, tapi masih menghormati tentang ajakan tauhid dari Nabi SAW. Maka tidak dihinakan seperti kaum Parsi ya, waktu itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan bahwa tauhid adalah sumber seluruh kebaikan bagi setiap mukmin dan akan mendorong setiap kebaikan. Kemudian yang terakhir, ahamiyatut tauhid, urgensi tauhid di dalam Islam, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa tauhid adalah sebagai pembuka kebaikan, dan tauhid itu adalah akan menutup seluruh kejelekan. Hal ini ketika seorang sahabat yang bernama Hakim ibnu Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya kepada Nabi SAW setelah beliau masuk Islam. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku di zaman jahiliyah suka melakukan kebaikan. Ya, artinya sesuatu yang baik dan dibenarkan oleh Islam. Seperti apa? Memerdekakan hamba, menolong orang sakit, memberi makan kepada orang miskin. Maka beliau bertanya, apakah akan dihitung kebaikan setelah aku masuk Islam? Faqala Nabi SAW, aslamta ala ma aslafta. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu akan dihitung kebaikan setelah kamu masuk Islam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa apabila orang kafir masuk Islam, maka diberikan dua keutamaan. Setiap kebaikan yang pernah dilakukan di masa dia kafir akan ditulis kebaikan setelah masuk Islam. Jadi kalau orang kafir itu berbakti kepada orang tua, baik sama tetangga, pernah mendukung orang yang tidak punya, kalau dia kafir tidak ada pahala. Tetapi setelah masuk Islam, seluruh kebaikan yang pernah dilakukan sebelum masuk Islam akan dicatat. Tetapi sebaliknya, ini keutamaan yang kedua apa? Setiap keburukan yang pernah dilakukan sebelum masuk Islam, maka akan dihapus setelah masuk Islam. Jadi kalau ada orang kafir pernah berzina, pernah membunuh, pernah minum khamr, dia berinteraksi dengan riba, lalu dia masuk Islam, maka seluruh kejelekan sebelum masuk Islam akan dihapus setelah dia masuk Islam. Dan ini adalah keutamaan kalimat tauhid, keutamaan kalimat la ilaha illallah, keutamaan tauhid sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih dan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini urgensi kalimat tauhid ataupun hakikat tauhid. Yang terakhir kita akan bahas sebelum pertanyaan, apa buah dari tauhid? Apa keutamaan orang yang bertauhid? Keutamaan tauhid ada yang kembali kepada setiap individu, ada yang akan kembali kepada masyarakat. Dan saya akan jelaskan secara singkat saja ya. Keutamaan tauhid itu bisa kembali kepada bentuk masyarakat, kaum. Yang kedua, keutamaan tauhid kepada setiap individu kita. Nah, yang pertama kita akan bahas yang kembali untuk semua kita, kepada bangsa, kepada negara. Keutamaan yang pertama, tauhid sebagai sumber kedamaian, sebagai sumber ketentraman. Yang dimaksud satu kaum
satu bangsa akan menjadi aman, damai, aman dari murka Allah berupa azab, aman dari bentuk-bentuk pertikaian dan permusuhan, jika penghuni satu negara itu bertauhid kepada Allah. Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, maka bagi mereka keamanan, bagi mereka ketentraman, bagi mereka kedamaian, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi satu negara akan aman, damai, sentosa kalau penghuninya bertauhid. Maka dengan itulah kita lihat tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Lihat, ada dua doa yang disebut dalam surat Al-Baqarah, yang disebut dalam surah Ibrahim. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah tempat ini tempat yang aman, damai, sentosa, yaitu Mekah Mukarramah, dan karuniailah penghuninya rizki, buah-buahan, makan-makanan bagi siapa di antara mereka yang beriman dan beriman kepada yaumul akhir. Artinya beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Dan dalam surah Ibrahim ayat 35 Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahilah penduduk kampung ini dengan kedamaian, ketentraman. Lalu apa doanya lagi? Jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Jadi para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala menunjukkan, kalau satu kampung, kalau satu negara, kalau satu daerah pingin aman, damai, sentosa, maka penduduknya ini jangan menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah dalam beribadah, tidak meminta kepada selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, tapi meminta hanya kepada Allah Ta'ala dengan dalil yang tadi. Yang kedua, bahwa salah satu sebab kaum muslimin akan diberikan kejayaan, salah satu sebab kaum muslimin akan diberikan kekuasaan kembali dan akan mampu mengalahkan musuh-musuhnya apabila umat Islam itu bertauhid benar-benar kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubadina lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Allah berfirman, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh, maka mereka akan diberikan kekuasaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka diberikan kekuasaan, para sahabat, para tabi'in. Dan mereka akan diberikan keamanan dan kedamaian, dan akan ditukar dari rasa takut kepada rasa aman. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jadi tauhid ya. Kalau umat Islam ingin menang dalam setiap peperangan, syaratnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Islam ingin berkuasa dan diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertauhid kepada Allah Ta'ala. Tidaklah kita mengetahui jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak, seperti Nabi Daud alaihi salam dan Talut yang merupakan panglima pada waktu itu bersama Daud alaihi salam. Allah Ta'ala memberikan kemenangan. Jadi akan diberikan kemenangan. Kemudian yang ketiga, bahwa tauhid adalah sebagai sumber berkah. Allah Ta'ala akan mengeluarkan berbagai kebaikan, buah-buahan, biji-bijian dan sebagainya, itu dengan sebab penghuninya bertauhid kepada Allah. Dalam ayat yang tadi kan jelas.
Walau anna ahlal qura amanu wa taqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk kampung, penduduk satu negara, penduduk satu daerah, mereka beriman kepada kami, bertakwa kepada kami, dalam arti mereka mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak menyekutukan Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, kami akan menurunkan barokah dari langit dan dari bumi dikeluarkan. Jadi bertauhid kepada Allah Ta'ala sumber kebaikan semuanya. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan bertauhid, di mana Allah telah mengatakan sumber ketenangan jiwa, nanti tidak banyak yang bunuh diri, tidak banyak yang putus asa. Bagi siapa? Bagi ahlu tauhid. Oleh sebab itu Nabi Yusuf alaihi salam berhujah kepada kaumnya pada waktu itu dan bertanya kepada mereka dengan mengatakan apa? A'arbabun mutafarikun am ilahul wahidul qahhar. Maka Nabi Yusuf alaihissalam berhujah kepada kaumnya, mana yang lebih pantas berhujahnya dari berbagai sisi. Apakah yang disembah ilah yang satu ataupun ilah yang banyak? Seolah-olah juga berkata, mana yang lebih memberikan ketenangan kepada kalian? Menyembah ilah yang satu, menyembah Tuhan yang satu yaitu Allah, atau kalian menyembah ilah yang banyak? Sehingga Allah Ta'ala memberikan perumpamaan dalam ayat yang lain, antara ahlu tauhid dengan bukan ahlu tauhid adalah seperti ahlu tauhid itu orang yang memiliki majikan satu, di mana dia diperintahkan oleh satu perintah dan dia menghadap kepada satu perintah. Sementara orang yang tidak bertauhid, maka dia seperti seorang abid yang dikuasai oleh dua pemilik, yang dia akan goncang dalam hidupnya. Oleh sebab itu ya, orang yang menyekutukan Allah tidak ada pernah yang tidak yang aman dirinya, yang damai. Kenapa? Dia tahu di sini ada begini, di sini akan begini. Kalau tidak begini akan terjadi begini. Dia takut jiwanya. Tapi orang yang bertauhid damai jiwanya. Maaf ya, siapa yang pernah ke negeri Jepang? Maju teknologinya, tapi tidak beragama. Ya, orang bisa mendata dengan statistik. Bunuh diri itu mungkin sehari itu tiap hari orang mendapatkan kita orang bunuh diri. Kenapa? Karena goncang orang yang tidak bertauhid kepada Allah itu. Jiwanya goncang. Nah, ini adalah keutamaan untuk masyarakat. Ini tauhid. Yang terakhir, keutamaan tauhid untuk individu. Keutamaan tauhid untuk individu tergambar dalam beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama, bahwa tauhid sebagai sebab orang masuk surga. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhula jannah." Wa fi riwayatin, "Man syahida alla ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallah harama alaihin nar." Wa fi riwayatin, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi dakhala jannah." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang akhir kalimatnya, yang akhir ungkapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dengan ikhlas dalam hatinya, maka akan diharamkan baginya masuk neraka. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas di dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Jadi orang yang mentauhidkan Allah, maka dia akan masuk surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allah al jannata kana bima kana alaihi minal amal." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah dan sebagai hambanya,
dan Isa sebagai hamba Allah dan utusannya, dia meyakini adanya surga, dia meyakini adanya neraka, maka Allah akan memasukkan orang itu ke surga sesuai dengan amalnya. Dan ini adalah keutamaan tauhid. Keutamaan yang kedua, tapi jangan menjadikan dalil untuk melakukan maksiatnya. Pada poin yang kedua ini perlu diperhatikan, bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan bertauhid, walaupun dia punya dosa yang banyak, maka Allah akan mengampuninya dan dia tidak akan kekal di neraka, Bu. Jadi siapa yang menjaga tauhid, siapa yang tidak menyekutukan Allah, walaupun dia punya dosa yang banyak, Allah akan mengampuninya dan dia tidak akan kekal di neraka. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dan tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi siapa yang meninggal dunia dalam keadaan syirik, maka tidak akan diterima, tidak akan diampuni. Dan barang siapa yang bertauhid tetapi dia punya dosa yang lainnya, maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini keutamaan. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang dinamakan dengan hadis sijilat, dengan hadis bitokoh. Yaitu Nabi SAW menjelaskan tentang hadis bitokoh dengan sahabat sijilat. Fawadu'a la ilaha illallah fi kifah. Lalu diletakkan kalimat la ilaha illallah dalam satu daun timbangan amal nanti di yaumul qiyamah. Lalu disimpan atau diletakkan sijilat, sab'ina sijilan, 70 amal kejelekan diletakkan di satu daunnya. Pamala la ilaha illallah, lalu berlatlah kalimat la ilaha illallah, lalu diampunilah seluruh kejelekannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang datang kepada Allah dengan dosa seisi muka bumi ini dan dia tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang dengan pengampunan dengan seisi muka bumi ini. Jadi para ibu, ini keutamaan tauhid. Namun jangan begini, nggak apa-apalah maksiat, yang penting bertauhid. Tidak boleh, Bu. Sebab kita tidak tahu apakah Allah akan mengampuni kita atau mengadab kita. Dan juga kita tidak boleh mengatakan begini, yang penting ke surga walaupun kita ke neraka dulu, nggak apa-apa. Jangan ya. Kenapa? Sebab neraka itu dahsyat. Dinyatakan dalam hadis yang sahih, neraka yang paling ringan adalah neraka untuk Abu Thalib, pamannya Nabi SAW, di mana dia memakai terumpah, memakai sandal, tetapi otaknya mendidih. Dan itu adalah dahsyatnya api neraka. Dan itu yang paling ringannya. Maka para ibu tidak boleh berdalil yang penting saya bertauhid walaupun melakukan maksiat ya. Tidak ya. Tetap kita harus bertauhid. Jadi keutamaan tauhid bagi seorang mukmin akan menyebabkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak akan kekal di neraka. Jadi ahlu tauhid itu walaupun ditakdirkan masuk neraka, maka di nerakanya tidak akan kekal, tetapi dia akan dikeluarkan dari neraka dengan syafaat dari Nabi SAW ataupun dari sesama mukmin yang lainnya. Jadi dari sesama mukmin yang lainnya. Kemudian yang terakhir, di antara keutamaan tauhid untuk pribadi, walaupun banyak, tapi saya menyebutkan yang penting-penting saja ya. Jadi sebagai poin yang penting saja. Tauhid kepada Allah merupakan sebab utama selamatnya orang dari setiap kesulitan. Orang yang ikhlas dalam beribadah itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mengakhiri dengan dua hadis. Baik kesulitan di dunia ataupun kesulitan nanti ketika di alam kubur ataupun di arsatil kiamah. Untuk kesulitan di dunia, Nabi SAW mengkisahkan ada 3 orang yang sedang bepergian dan kemalaman. Lalu dia bermabit tidur di sebuah gua. Tiba-tiba guanya itu tertutup pintunya dan batu menggelinding menutupi guanya,
sehingga 3 orang itu tidak bisa keluar dari gua tersebut. Maka dikatakan, innakum la tanju illa an tad'uwallaha bisalihi a'malikum. Maka dikatakan untuk 3 orang itu, kamu tidak bisa keluar dari gua ini sehingga kamu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal yang ikhlas karena Allah. Maka 3 orang itu dikisahkan, yang pertama dia seorang pencari kayu bakar. Jadi kerjaannya mencari kayu bakar. Lalu dia mencari kayu bakar, lalu dia membeli susu. Orang tuanya masih hidup. Lalu dia datang ke rumahnya, ternyata kedua orang tuanya udah tidur. Maka dia tidak ingin untuk mendahului kedua orang tuanya. Waktu itu belum ada kulkas ya. Maka dia mengeloninya. Ya, air susunya itu ditiduri supaya tetap utuh ya, supaya tidak basi. Ketika bangun ibunya di waktu pagi dan bapaknya, maka dia menyerahkannya, mengasihkannya. Ini air susu yang aku telah dapatkan. Maka orang itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jika seandainya apa yang aku lakukan ini adalah amal soleh karenamu, maka semoga engkau membukakan pintu ini. Bergeser sedikit tapi belum bisa keluar ya. Sehingga berdoa orang yang kedua. Orang yang kedua ini dia mengatakan, aku adalah seorang pengusaha yang memiliki orang-orang yang bekerja kepadaku, dan aku pun menunaikan kewajibanku memberikan upah kepada para pekerjaku, kecuali 1 orang katanya tidak hadir pada waktu itu. Maka upah dia dikelola dan dikembangkan sehingga menjadi banyak. Suatu ketika datang si pekerja itu, lalu menuntut, mana bagianku? Lalu diperlihatkan, inilah bagianmu, sapi itu di sana, tanah. Lalu orang itu mengatakan, dulu hartaku bukan sedikit, bukan seperti ini katanya. Dulu hartaku sedikit dan bukan banyak seperti ini. Maka orang itu mengatakan, memang dulu harta kamu sedikit, tapi harta kamu dikembangkan oleh aku. Ini bagian bagimu. Lalu orang itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jika seandainya apa yang aku lakukan ini adalah kebaikan karenamu, maka ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Maka bergeser, walaupun belum bisa keluar. Sehingga yang ketiganya berdoa. Orang yang ketiga ini dia mengkisahkan bahwa aku memiliki saudara wanita, ya anak paman itu, dan bapaknya sakit, dan dia menuntut kepadaku meminta pinjaman. Lalu aku mengatakan, aku tidak akan meminjamkan sesuatu kepadamu kecuali engkau memberikan keperawananmu kepadaku, katanya. Maka si wanita itu artinya memenuhi permintaannya, dan ketika akan menjimaknya, maka si wanita itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan janganlah engkau mengambil perawananku kecuali dengan hak. Maka terperanjat si pemuda itu dan melompat dan meninggalkan wanita itu dan menghadiahkan uangnya itu. Maka dia mengatakan, jika seandainya apa yang aku lakukan ini adalah sebuah kebaikan karenamu, ikhlas karenamu, ya Allah, bukakan pintu ini. Maka dibukakan pintunya. Lalu apa? Lalu ketiga orang itu bisa keluar dari gua itu. Ini disebutkan dalam Riyadhus Shalihin hadisnya, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang masalah tentang ikhlas, yaitu dalam bab yang pertama tentang Kitabul Ikhlas. Nah, ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa ikhlas bagi setiap mukmin salah satu sebab orang itu dikeluarkan dari kesulitan. Hadis yang kedua sebagai penutup, yaitu ketika matahari mendekat 1 mil, Bu, di mana Nabi SAW mengatakan ada 7 kelompok orang yang akan diberikan naungan oleh Allah Ta'ala ketika matahari mendekat 1 mil, di mana setiap di antara kita akan berkeringat tergantung amal kebaikan kita dan tergantung maksiat kita. Ada orang yang dinaungi di antara mereka. Dari 7 kelompok itu siapa? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfah ma yunfiqu yaminu hatta la ta'lama shimaluhu. Di antara mereka adalah orang yang bersedekah dengan satu sedekah dengan tangan kanannya, lalu dia menyembunyikannya sehingga tidak diketahui dengan tangan kirinya. Ini menjaga ikhlas, Bu. Jadi orang yang bersedekah ikhlas, sehingga jangankan orang lain, digambarkan tangan kirinya juga tidak tahu, hanya tangan kanannya. Lalu disebutkan dalam hadis itu, rajulun
dzakarallaha khalian fafadat aina. Di mana kelompok yang ketujuhnya disebutkan dalam hadis itu orang yang zikir ketika menyendiri dan dia menangis karena takut kepada Allah. Jadi bukan nangis dibikin-bikin, bukan nangis ketika dilihat orang, tetapi dia nangis ketika menyendiri karena takut kepada Allah. Maka dia diberikan naungan oleh Allah Ta'ala ketika matahari mendekat 1 mil. Dan ini adalah fadlut tauhid, keutamaan tauhid, keutamaan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Salah satu sebab orang itu akan dikeluarkan dari kesulitan. Nah, kalau kita tanya sekarang, ketika muncul berbagai fitnah kepada kita, maka tanya amal yang mana gitu, yang kita bisa sebut ketika kita berdoa kepada Allah. Maka kita tentunya hari ini kita sulit. Kenapa? Karena kita jauh dari amal soleh dan tidak menyempurnakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali demikianlah materi yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Kalau memang ada waktu untuk bertanya ya, dan beberapa pertanyaan, maka tidak mengapa insyaallah. Bismillah. Masya Allah, sini banyak pertanyaan ya. Tapi asalnya jam berapa? 3.20 ya. Jadi masih ada waktu setengah jam ya, sampai jam 3 ya, kurang ya, lebih. Bismillah. Jika tidak terjawab semuanya, minta maaf ya, karena waktu yang kita miliki berkaitan dengan waktu asar. Pertanyaan yang pertama, apa keutamaan menghafal surat Al-Baqarah 1 surah full? Surah Al-Baqarah punya keutamaan. Salah satunya Nabi SAW mengatakan karena ada ayat kursi ya. Jadi ada ayat kursi, yaitu ayat 255, yang Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Ubay ibnu Ka'ab, bukan Ka'ab ya, Ubay ibnu Ka'ab. Ayu ayatin a'dhamu fi kitabillah, ayat yang mana yang paling mulia dalam Al-Quran? Maka Ubay ibnu Ka'ab mengatakan ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Maka Nabi SAW mengatakan, selamat bagimu yang telah menjawab dengan tepat. Kemudian keutamaan surah Al-Baqarah, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumah, jadi di rumahnya, maka dijamin rumahnya itu selamat dari syaitan ya, walaupun tentunya tidak hanya membaca surah Al-Baqarahnya ya, membaca dzikir-dzikir yang lainnya. Jadi salah satu benteng dari santet, dari guna-guna, maka kita membaca surah Al-Baqarah di rumahnya. Jadi membaca surah Al-Baqarah di rumah, dan itu diantara keutamaan surah Al-Baqarah. Bagaimana menurut Ustadz keutamaan sholat di masjid termasuk bagi kaum ibu? Bagi para ibu boleh berjamaah di masjid, tapi sholat bagi para ibu yang lebih afdol di rumahnya. Nabi SAW bersabda, wa buyutahunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik buat mereka. Para ibu, kenapa para ibu lebih afdol sholat di rumah? Ada hikmahnya. Pertama, supaya memakmurkan rumah. Jadi rumah itu ada gaum taat kepada Allah. Karena Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah itu seperti kuburan. Maka rumah itu ditegakkan sholat, ada belajar, baca Quran. Bahkan kaum laki-laki pun afdol kalau sholat rawatib itu di rumah, bukan tidak boleh di masjid ya. Jadi menunaikan sholat qobliyah atau ba'diyah di rumah lebih afdol bagi kita ya. Dan ini keutamaan. Tetapi para bapak, kalau istri meminta sholat berjamaah jangan dilarang. Karena di dalam hadis dikatakan,
la yamna'anna ima'akum masajidallah. Janganlah salah seorang di antara kamu melarang para wanita untuk datang ke masjid. Jadi kalau istri minta izin datang ke masjid jangan dilarang. Suami tidak boleh apa? Melarang. Tapi utama kalau wanita itu sholat di rumah. Apakah ahlu bid'ah kekal di neraka? Karena ini penting ya untuk dijelaskan. Bid'ah ada dua. Ada bid'ah mukaffarah, bid'ah yang sampai kepada derajat kafir. Ada bid'ah yang derajatnya fasik saja. Bid'ah yang sampai kepada derajat kafir maka pelakunya kekal di neraka, seperti bid'ah Ahmadiyah. Artinya jamaah Ahmadiyah yang mengaku ada lagi nabi gitu ya. Kan ini bid'ah. Atau bid'ah dalam sebagian pemahaman orang-orang Rafidhah yang mengatakan kalau sesungguhnya malaikat Jibril itu salah menyampaikan wahyu, mestinya kepada Ali ternyata kepada Muhammad. Ya, dalam satu pemikiran orang Syiah. Orang-orang Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat, orang-orang Rafidhah yang mengkafirkan Aisyah, yang mengkafirkan Abu Bakar, yang mengkafirkan Umar, jelas ini keluar dari Islam dan mereka adalah kekal di neraka. Adapun ahlu bid'ah, pelaku bid'ah yang tidak sampai kepada derajat kafir, maka ini sama seperti pelaku maksiat, yaitu di bawah kehendak Allah Ta'ala. Mereka tidak akan kekal di neraka. Jika Allah mengampuninya akan diampuninya, jika Allah akan mengadabnya maka diadab, tetapi mereka tidak akan kekal apa? Di neraka. Ini secara hukum umumnya. Bagaimana kalau orang bikin rumah baru sering menyembelih ayam dulu supaya rumahnya nggak ada setan, kata orang-orang. Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau akan membuat rumah menyembelih tergantung niat menyembelihnya. Kalau menyembelihnya dengan tujuan memberi makan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dan melakukan kebaikan dengan satu harap dapat doa, maka ini tidak mengapa, karena dia bersedekah dengan sembelihannya itu, karena dia beribadah dengan sembelihannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang akan bikin rumah menyembelih sapi dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat di situ dan meminta doa agar kami diberkati dengan membuat rumah ini dipercepat, rezekinya dibukakan, tidak mengapa. Tapi kalau dia menyembelih dengan tujuan mengusir jin, ya, dan dia merasa takut dengan jin yang ada di sana, maka ini yang dinamakan bagian dari bentuk kesyirikan. Yang Nabi SAW mengatakan, man dabaha li ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih takarub kepada selain Allah, maka dia syirik. Sebab itu dalam ayat Al-Quran, kul inna sholati wa nusuki fasolli li rabbika wanhar, fasolli li rabbika wanhar. Demikian juga setelah selesai menyembelih, ya nggak apa-apa kalau setelah selesai rumah menyembelih dan kita syukuran kepada Allah, alhamdulillah saya selesai membangun rumah ini dan saya menampakkan rasa syukur dengan memanggil orang-orang dan mengasih makan, tidak mengapa. Ya, dia menampakkan syukur kepada Allah dan dia memberi makan kepada orang lain, syukur kepada Allah, alhamdulillah saya selesai membangun rumah dan saya bersyukur dengan memberikan nafkah kepada orang-orang sekitarnya, tidak mengapa kalau seperti ini. Alhamdulillah selama ini saya sangat takut dengan azab neraka. Namun akhir-akhir ini iman anak menurun, anak malas beribadah, mohon nasihatnya. Ya, bagaimana? Tentunya ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana agar iman kita tetap kokoh dan bagaimana agar iman itu bertambah? Yang menyebabkan iman itu akan bertambah adalah ilmu, dan ilmu ini mencakup 3 sisi. Yang pertama, ilmu mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, kemuliaannya, rububiyahnya. Dan yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan Islam, Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, ilmu ini adalah berkaitan dengan sejarah orang-orang terdahulu,
bagaimana para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh terdahulu kita pelajari di dalam Al-Quran ataupun dalam sejarah, sehingga akan membangkitkan kekuatan iman yang ada dalam diri kita. Yang kedua, kalau kita iman ini pingin teguh, harus punya teman yang baik dan menghindarkan diri dari teman yang jelek. Karena Nabi SAW menggambarkan berteman dengan orang yang baik seperti berdekatan dengan penjual minyak. Dan kalau kita berdekatan dengan orang yang melakukan maksiat, seperti berdekatan dengan tukang pandai, ya, tukang numbuk besi, ya, bikin golok atau sebagainya. Kalau kita berdekatan dengan penjual minyak, seandainya kita tidak bisa beli minyak, setidaknya kita mencium, aduh wanginya minyak ini, gitu. Walaupun kita hari ini tidak bisa mencontoh 100% orang yang soleh, setidaknya kita terpengaruh ya, dengan orang soleh. Tapi kalau kita berdekatan dengan ahlu maksiat, seperti dengan tukang pandai, kalau tidak terbakar baju kita, setidaknya kita bau keringatnya gitu. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka turidu zinatal hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Allah berfirman, bersabarlah kamu dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah pagi dan petang, dan janganlah engkau memalingkan dari mereka lalu kamu menghadapkan wajahmu kepada orang-orang yang cinta dunia semata, dan janganlah engkau mentaati kepada orang yang kami lalaikan hatinya dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi dalam hadis ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kiat-kiat orang itu bisa istiqomah. Jadi kiat-kiat orang itu bisa istiqomah. Kemudian salah satu kiatnya adalah berdoa ya. Jangan lupa kepada Allah Ta'ala berdoa, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik ya. Ini adalah salah sebagian dari kiat-kiat agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Bagi kaum ibu yang menggunakan KB viral, ditanya dia telah meninggal tanpa membuka KB tersebut, apakah hukumnya? Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuatu yang bukan aslinya dari orang yang meninggal, kalau memang bisa dibuka, dibukanya. Tetapi apabila akan memadharotkan dan menyakiti, maka tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, man kasara idhamil mayyiti kakasri hayatihi. Barang siapa yang mematahkan tulang yang telah meninggal dunia, seperti ketika mematahkannya ketika hidup. Jadi siapa yang menyakiti, kalau orang itu ada fan umpamanya apa, ya nggak usah gitu. Tapi kalau orang itu punya gigi emas gitu ya, manfaatkan, ambil gitu, ambil giginya gitu ya, jangan dikubur ya, mubadir buat apa gitu. Ya. Tapi kalau giginya menyatu sehingga akan merusak gusinya, nggak boleh gitu. Kalau tidak menyakiti, dibukanya gampang, maka tidak mengapa digunakan yang hidup. Ya, dalilnya tadi, kalau melukai, kalau akan mencelakai tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, kasrul idhamil mayyiti kakasri hayatihi. Siapa yang mematahkan tulang yang meninggal dunia, maka hukumannya seperti ketika dia mematahkan masih hidup. Ini umum. Ya, ini kan kalimatnya sebagian saja, mau merobek, mau apa itu tidak boleh. Demikian juga dengan kayak spiral. Kalau memang menyakiti dan melukai tidak boleh. Tapi kalau memang bisa dibuka ya tidak mengapa. Kalau tidak menyakiti. Di sini ada pertanyaan berkaitan dengan inti pembahasan, apa perbedaan sifat Allah dengan nama Allah? Nah, kalau saya kasih nama ya, kasih contoh yang konkret aja sebelum berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya umpamanya, namanya siapa? Abu Qatadah. Sifatnya apa? Umpamanya saya sifatnya apa? Kecil pendek. Itu sifat. Kulitnya sawo matang.
Itu sifatnya. Beda dengan nama. Tetapi sisi yang kedua, nama Allah mengandung sifat. Maka dengan itulah kaidah dalam asma wa sifat, asmaullahi asmaun, yakni a'lamun wa sifat. Setiap nama Allah menunjukkan kepada namanya dan menunjukkan kepada sifatnya. Kita katakan begini, Ar-Rahman ismun min asma'illah. Ar-Rahman nama di antara nama Allah. Sifatnya apa? Rahmah. Jadi nama mengandung sifat. Tapi berbeda dengan manusia. Manusia punya nama, belum tentu sifatnya seperti namanya. Contoh, orang namanya Adil tapi diktator. Ada namanya Ajiz tapi lemah, bahkan lumpuh orangnya. Namanya Ajiz. Ajiz itu kan kuat itu. Ada orang namanya Kabir tapi orangnya kecil gitu. Jadi kalau manusia nama tidak menunjukkan sifat, tapi kalau Allah setiap nama mengandung sifat. Oleh sebab itu layak setiap nama untuk kita berdoa. Sebab kalau para ibu mengatakan ya Rahman tapi tidak punya sifat rahmah, bagaimana? Ya Rozik, bagaimana para ibu meminta rizki kepada zat yang tidak menurunkan rizki? Maka dengan itu setiap nama Allah menunjukkan kepada sifat. Ketika para ibu ya Rozik urzukni, ya Rahim irhamni, ya Ghafur ikfirli. Ya. Apakah hadis tentang memotong kuku pada hari Jumat itu sahih? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, memang tidak ada hadis kekhususan memotong kuku atau kumis atau yang lainnya pada hari Jumat. Jadi tidak ada letterlek dalilnya. Tetapi disunnahkan pada hari Jumat itu yang dinamakan tajamul. Tajamul apa? Berhias ya. Maka berarti disunnahkan seluruh bentuk untuk berhias, termasuk mandi, memakai pakaian yang terbagus ya, kemudian memakai minyak wangi, termasuk memotong kuku dan sebagainya, walaupun tidak ada letterlek nasnya gitu. Hanya saja disunnahkan tajamul. Jadi berhias tidak sempurna kalau kukunya panjang, kalau kumisnya itu melewati apa? Melewati bibirnya gitu ya, dan sebagainya. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia ketika sujud dalam sholat? Yang afdol doa tentunya dalam sholat dengan bahasa Arab ya. Dan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW itu lebih afdol. Tetapi tidak mengapa insya Allah berdoa dengan bahasa Indonesia bagi orang yang tidak mampu. Tetapi kata orang tidak boleh dengan bahasa Betawi berdoa itu, sebab bahasa Betawi kurang cocok. Ya Allah semoga ijabah semoga lu ijabah gue gitu. Jadi bahasa Betawi tidak layak untuk minta kepada Allah ya. Jika kita tidak hafal doa Asmaul Husna, bagaimana cara berdoa? Ya, berdoa tentunya bukan satu syarat harus menyebut Asmaul Husna ya. Akan tetapi kesempurnaannya dan merupakan adabnya. Jadi yang dimaksud Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Tetapi berdoa dengan Asmaul Husna juga ada caranya. Tidak boleh kita berdoa hanya menyebutkan seruan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ajiz tanpa menyebutkan permintaan kita, sebab bukan memuji yang sesungguhnya. Maka tidak boleh kita memanggil Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ajiz, Ya Ghafur. Mestinya apa? Ya Ghafur ikfirli, Ya Rahim irhamni. Sebutkan permintaan kita. Sebab kalau ibu punya suami Palatif lalu memanggil-manggil namanya Palatif, 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 ini kan juga bukan pujian. Masa ini istri ngapain sih? Ini juga kita kepada Allah nggak pantas. Allah dipanggil-panggil tanpa disebutkan permintaannya. Maka lihat dalam Quran, walillahi al asmaul husna fad'uhu biha.
dan bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut namanya gitu. Ya Rahman irhamni yang tadi. Jadi jangan memanggil-manggil tidak menyebutkan permintaannya. Kenapa manggil-manggil itu orang gitu? Tidak menyebut permintaannya. Seperti kita juga kan tidak sopan kalau punya atasan, punya bupati namanya Pak Rohman, kita katakan Pak Rohman sambil keliling. Karena nggak mungkin. Ini mau apa orang? Apa permintaan sama saya? Nah, demikian juga kita ke suami ya. Tapi orang yang meminta dengan bertawasul dengan nama Allah, itu kemungkinan akan diijabahnya lebih besar gitu. Berbeda dengan orang yang tidak menyebutkan namanya gitu. Maka dalam hadis dikatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhulal jannah. Sesungguhnya di antara nama Allah ada 99 nama. Man ahsaha, apa yang dimaksud ahsaha? Yang akan masuk surga. Kata para ulama ada 5 tingkatan. Yang pertama, kita mempelajarinya. Yang kedua, kita menghafalnya. Yang ketiga, kita berdoa dengan menyebutnya. Yang keempat, memahami maknanya. Yang kelima, mengamalkan konsekuensinya. Dan ini yang paling sulit. Bagaimana orang mengamalkan konsekuensi dari nama Allah? Contoh Bu, kita tahu Allah punya nama Alim, maka kita tidak akan melakukan maksiat di mana saja. Kenapa? Sebab kita paham ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ketika kita sendiri, ketika kita dengan manusia, ketika kita di kamar, ketika kita di luar, Allah tahu, maka orang itu tidak akan melakukan maksiat. Kenapa? Innallaha sami'un alim. Kemudian apa? Ketika orang itu tahu Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, maka orang tidak pernah putus asa dalam hidupnya. Kenapa? Yakin walaupun saya berdosa, Allah akan mengampuni dosaku. Nah, ini mengamalkan konsekuensi dari nama Allah Ta'ala. Kemudian apa? Ketika orang itu melakukan maksiat, maka dia takut kepada Allah dan meninggalkan maksiat itu. Kenapa? Syadidul iqab, Allah maha dahsyat siksanya. Dan ini yang paling berat Bu. Kalau sekedar menghafal, kalau sekedar kita mengetahui nama-nama Allah mungkin bisa, tapi konsekuensi dari tahu kepada nama-nama dan sifat Allah, itulah yang sulit bagi kita. Bolehkah aurat wanita muslimah terlihat oleh wanita non muslim? Dan apakah mereka najis bagi kita? Allah Ta'ala alam, kalau jasadnya tidak najis ya, tetapi seyogianya aurat seorang wanita tidak diperlihatkan kepada wanita kafir, sebab menjaga kehormatannya. Wallahu Ta'ala alam. Apakah boleh meminta diruqyah kepada ustadz karena kita tidak mampu meruqyah diri sendiri? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keliru kalau orang mengatakan tidak bisa meruqyah diri sendiri. Setiap mukmin bisa meruqyah diri sendiri. Meruqyah yaitu bahasa kita jampe ya, bahasa Indonesianya jampe. Dan jampe untuk yang sakit atau yang terkena jin itu dengan Quran atau dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ruqyah itu ada 2 jenis. Ruqyah sebelum ditimpa sesuatu. Bagaimana para ibu, para bapak membiasakan zikir? Masuk WC berdoa, keluar WC berdoa, masuk rumah berdoa, keluar rumah berdoa, masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, ketika akan makan berdoa, setelah makan kita berdoa, bahkan akan berjima pun berdoa. Ini adalah tameng agar kita tidak tergoda syaitan. Dan tentunya tameng lebih baik ketimbang pengobatan. Adapun yang kedua, ruqyah setelah tertimpa. Mana yang paling afdol? Yang paling afdol itu meruqyah sendiri. Dalam arti meruqyah sendiri ya, yang masih ingat ya. Kalau udah tidak ingat ya tentunya tidak bisa meruqyah sendiri ya.
Ya, meruqyah dengan apa yang hafal. Antum baca surat Al-Fatihah, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, sebagian dari surat Al-Baqarah. Ruqyah sendiri lebih afdal. Tetapi memang tidak mengapa kita meminta diruqyah kepada seseorang. Tapi syarat orang yang diminta ruqyah orang bertauhid. Kemudian ketika kita minta meruqyah kepada ustadz ataupun siapa saja, kita mesti meyakini yang menyembuhkan Allah. Ruqyah itu hanya wasilah, dan orang yang membacakan ruqyah itu hanya wasilah. Allah yang menyembuhkan kita. Bahkan para ulama mengatakan ada 3 hal yang bisa membahayakan ketika orang itu meminta ruqyah kepada orang lain, dan ini harus dihindari. Pertama, terkadang orang itu karena buruk prasangka kepada Allah. Kenapa meminta didoakan oleh orang? Kenapa minta diruqyah oleh orang? Terkadang orang buruk prasangka kepada Allah. Dia mengatakan kalau saya yang meruqyah Allah tidak akan mengijabahnya. Jadi di sini buruk prasangka kepada Allah. Yang kedua, merendahkan diri sendiri. Ada musiqah ala nafas, menjadi orang yang pesimis karena dia mengatakan kalau aku yang berdoa, kalau aku yang membaca tidak ada pengaruhnya, sehingga ini merendahkan dirinya sendiri. Yang ketiga, yang ini lebih berbahaya apa? Ketika ruqyah seseorang diijabah, maka timbul nanti akan dibicara, saya diruqyah sama Ustadz Fulan sehingga orang pada datang ke situ gitu. Sehingga ada keyakinan nanti, Ustadz ini menyembuhkan. Nah, ini bisa menyeret kepada syirik gitu. Dan bagi ustadz, bagi ustadz harus hati-hati tentang meruqyah ini. Karena meruqyah ini suka menyeret kedua sisi, 1 maksiat, 2 syirik ya. Apa pintu maksiat? Kadang-kadang syaitan itu bikin celah, ini banyak terjadi ya, sebagaimana mungkin di televisi dan sebagainya ada buktinya. Ketika orang meruqyah, terutama ketika bukan mahram wanita, maka ada orang berpikir kalau meruqyah itu mesti dipegang, padahal tidak mesti dipegang orang meruqyah. Akhirnya apa? Dia memegang wanita yang bukan mahramnya. Bahkan tipu daya, syaitan itu mengatakan, katanya syaitannya ada di payudaranya, maka dipegang payudaranya, ini jinnya apa? Ada di pahanya, dipegang pahanya. Ini musibah gitu. Karena syaitan itu bikin tipu daya. Kalau saya sebutkan itu karena nyata gitu. Tipu daya. Yang kedua, terkadang ketika seseorang meruqyah pingin dipercaya oleh orang, dia juga bikin cerita-cerita, kemarin katanya begini-begini, ada kejadian begini-begini, bikin-bikin ya oleh dia. Maka tidak ada ulama dari dulu yang menyengaja dia menjadikan peruqyah. Nggak ada ruqyah center. Meruqyah itu biasa saja, kalau ada orang kejadian beruqyah jangan seperti pengobatan ruqyah itu. Jangan seperti buka dokter 24 jam buka ruqyah. Ini bahaya ya, beda ya. Sebab kalau itu pintu syiriknya sangat sedikit, tapi berkaitan dengan ruqyah ini lain gitu ya. Berkaitan dengan ruqyah itu lain ya. Karena terkadang tadi terbawa oleh jin gitu ya. Jinnya kafir lagi, nipu gitu. Terkadang apa? Terkadang orang yang tidak hati-hati, dia cerita bahwa aku disantet sama si fulan, padahal jinnya berdusta. Dia nuduh orang. Ini bahaya juga gitu. Jadi orang yang meruqyah itu betul-betul harus pandai gitu. Tauhidnya, dia tahu alamat ini berdusta, bisa berdialog ketika mungkin ada terkadang terjadi dialog dengan jin yang ada pada orang itu. Itu harus betul-betul ya. Ketauhidan dia pengalamannya gitu, jangan sembarangan gitu. Jadi kalau masalah kita meminta diruqyah boleh, tapi tadi tentang bahaya-bahayanya harus diperhatikan. Karena sesuatu itu terkadang menyeret orang kepada maksiat, terkadang menyeret orang kepada syirik. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan di siang yang berbahagia ini yang saya bisa sampaikan. Pertama, saya minta maaf jika ada kata-kata ataupun bahasa yang kurang pas ya. Yang kedua, jika ada kesalahan silahkan untuk ditolak perkataan saya. Tetapi jika benar dengan Al-Quran dan hadis,
maka wajib bagi setiap mukmin untuk mengamalkannya. Kaum muslimin, para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah kajian di siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai ahlu tauhid, dan mudah-mudahan kita orang-orang yang mengamalkan tauhid sehingga kita betul-betul menjadi ahlu surga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.